Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan meminta kalian membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya ya. Nah, setelah berdoa, ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Meta hadir, Eki hadir, Anissa hadir. Nah, hadir semua ya. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu akan menyebutkan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya banjir. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yang ketiga, dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan dan mempresentasikan amanat dan isi pantun yang disajikan secara tepat. Nah, anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu tahu apa sih yang menyebabkan banjir itu? Ya, karena sering membuang sampah sembarangan juga salah satu penyebab terjadinya banjir. Seperti ini anak-anak, coba ya. Nih, banjir kan? Nih banjir. Banjir ini sering sekali terjadi karena pada musim hujan, yaitu luapan-luapan sampah akan meluap sehingga parit-parit atau selokan-selokan menjadi penuh dan tidak bisa mengalirkan air secara bebas. Makanya sering terjadi banjir pada musim hujan. Nah, anak-anak, bencana banjir itu dapat terjadi karena faktor alam atau faktor dari kelalaian manusia. Kedua gambar ini adalah karena kelalaian manusia, ya. Karena manusia itu suka membuang sampah secara sembarangan, menebang pohon secara liar. Nah, anak-anak ibu, faktor penyebab banjir diantara sebagai berikut. Yang pertama, penebangan hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan. Selain sebagai pemasok oksigen, hutan juga bermanfaat untuk mencegah banjir. Akar-akar pepohonan dapat mengikat air di dalam tanah sehingga dapat mencegah erosi yang dapat memicu terjadinya banjir. Jika pepohonan di hutan ditebang secara liar, dengan tidak adanya reboisasi, maka pepohonan akan tidak tumbuh dan air tidak bisa menahan yang ada terjadi karena sampah selokan. Yang kedua, pembuangan sampah di selokan. Selokan merupakan tempat yang disediakan untuk mengalirnya air. Air dapat mengalir dengan lancar jika tidak ada hambatannya. Oleh karena itu, larangan membuang sampah di sekolah terus digalakkan. Jika masyarakat setempat membuang sampah di selokan pada musim penghujan, dengan curah hujan tinggi dapat mengakibatkan banjir. Sampah menghambat aliran air sehingga air selokan meluap membanjiri permukiman warga. Nah, di sini anak-anak, ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian ketahui apa penyebab banjir itu? Ya, banjir itu terjadi akibat sering membuang sampah dengan sembarangan, sering melakukan penebangan pohon secara liar tanpa melakukan reboisasi. Seharusnya membuang sampah itu sudah pada tempatnya karena tempatnya sudah disediakan di berbagai tempat. Jadi kita itu tidak boleh membuang sampah secara liar, secara sembarangan. Nah, di sini ibu meminta kalian membentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Di sini ibu akan meminta kalian mencari tahu
akibat-akibat yang terjadi jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Misalnya, apa sih yang menyebabkan banjir? Nah, kalian harus mengetahui akibat-akibatnya. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak ibu. Nanti jika sudah, maka akan kita bahas perwakilan maju ke depan. Nah, apakah sudah siap? Ya, baiklah. Meta, ibu minta untuk menuliskan hasil diskusi dari kelompok kamu. Nah, terima kasih Meta sudah menulis hasil diskusinya. Nah, di sini kita akan membahasnya. Menurut kelompok Meta, akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat sehingga warga dapat terjangkit berbagai macam penyakit, misalnya demam berdarah. Nah, yang kedua, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan siskamling, lingkungan menjadi tidak aman sehingga keamanan warga terganggu. Misalnya banyak pencuri. Nah, yang ketiga, jika warga tidak menjaga ketenangan, lingkungan menjadi tidak damai sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Nah, anak-anak ibu, jadi apakah anak-anak ibu sudah tahu akibat-akibat apa yang timbul jika masyarakat tidak melakukan tanggung jawab di lingkungannya? Nah, baiklah. Nah, di sini ibu akan meminta salah satu dari anak-anak ibu untuk membacakan pantun. Apakah ada yang mau membacakan pantun? Ya, Anissa? Ya. Nah, terima kasih Anissa telah membacakan pantunnya. Nah, di sini ibu meminta anak-anak ibu untuk mencermati kembali pantun yang telah dibacakan oleh Anissa tadi kepada Anissa tadi dan ibu meminta anak-anak ibu untuk menuliskan apa sih amanat yang ada di dalam pantun yang telah dibacakan oleh Anissa tadi. Anak-anak ibu bisa menuliskannya di buku latihannya masing-masing. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Pintar. Nah, anak-anak ibu, di sini pantun berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan. Pesan atau amanat pantun dapat dipahami dari maksud pantun. Cara menentukan pesan atau amanat pantun adalah yang pertama, membaca isi pantun, yaitu pada baris ketiga atau baris keempat. Yang kedua, memahami isi pantun tersebut. Yang ketiga, menentukan pesan sesuai isi pantun tersebut. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham tentang pantun ini? Ibu akan bertanya, di manakah terletak amanat pantun itu? Ya, baris ketiga dan keempat. Anak-anak ibu, baiklah. Apakah anak-anak ibu sudah paham tentang materi kita pada pagi hari ini? Ya, apakah ada yang bisa menyimpulkannya? Ya, coba Eki. Nah, ya. Baiklah, ibu akan memperjelasnya lagi. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu sebagai manusia kita harus melakukan peran-peran kita sebagai masyarakat dan kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Dan pantun terdiri dari 4 baris. Pantun memiliki pesan yang bermanfaat.
Cara kita mengetahui letak pesan dari pantun itu pada baris ketiga dan keempat. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Oh iya, sebelum ibu mengakhirinya, ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kumpul pada minggu depan. Nah, baiklah ketua kelas, pimpin doanya terlebih dahulu ya sebelum kita pulang. Nah, terima kasih. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.